home club. Di video kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul Wonder Park yang dirilis pada tahun 2019. Wonder Park bercerita tentang sebuah taman hiburan ajaib yang diciptakan oleh imajinasi seorang anak kecil bernama Jun. Tempat bermain yang bernama Wonderland itu dikelola oleh sekelompok hewan yang merupakan perwujudan dari boneka-boneka milik Jun. Namun sayangnya sebuah kejadian membuat Wonderland mati dan terbengkalai karena sebuah serangan. Lantas apakah yang terjadi sebenarnya? Pasang handsfree kalian dan beginilah ceritanya. Film dimulai dengan terlihatnya sebuah permainan bernama Wonderland. Di sana terdapat banyak sekali keajaiban dan wahana menarik yang dikelola oleh para hewan. Mereka adalah Boomer si beruang biru, Steve si landak putih, Greta si babi hutan, Gus dan Cooper si berang-berang orange dan merah. People love coming to Wonderland because it's the best time ever. Selain mereka terdapat juga satu hewan yang bernama Peanuts. Ia merupakan seekor simpanse yang sangat disukai oleh para pengunjung. Ia pun suka membagikan souvenir boneka pada para pengunjung di sana. Di tempat lain terdapat seorang anak perempuan bernama Jun Bale yang sedang bermain bersama dengan ibunya. Di sana mereka menciptakan berbagai wahana permainan melalui imajinasi yang mereka miliki. Hingga pada saat Jun melihat seekor ikan di akuarium, imajinasinya pun muncul. Bersama dengan ibunya mereka pun menciptakan wahana tersebut, lalu membisikkannya pada sebuah boneka monyet yang persis seperti Peanut. Dan semua bisikan itu pun ternyata sampai pada Peanut yang saat ini sedang mendengarkan. Dengan pena ajaib yang ia miliki, Peanut pun mulai menggambar dan menciptakan wahana baru tersebut, seperti apa yang dipikirkan oleh Jun dan ibunya. Namun sayangnya baik Jun dan ibunya tidak ada yang tahu jika semua boneka dan imajinasi wahana permainan mereka akhirnya bisa tercipta di dunia Wonderland. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang asik bermain dengan ibunya, ayah Jun datang dan menyuruh mereka untuk tidur. Setelah orang tuanya pergi, Jun bukannya tidur, tapi malah sibuk berimajinasi kembali untuk membuat wahana impiannya. Keesokan harinya, Banky yang sedang sibuk di rumahnya lalu dihubungi oleh Jun untuk membuat wahana imajinasinya bersama dengan teman-temannya yang lain. Jun lalu membuat wahana tersebut menggunakan berbagai macam barang bekas di halaman rumah. Great work. Singkat cerita, wahana itu pun akhirnya selesai. Kemudian Jun bersama dengan sahabatnya Banky akan mencoba wahana yang sudah mereka buat. Mereka pun lalu naik ke sebuah gerobak yang sudah mereka siapkan di atas atap rumah. Setelah itu mereka pun meluncur di trek yang sudah Jun buat. Mereka pun berhasil melewati berbagai rintangan yang ada. Namun saat mereka akan melewati putaran 180 derajat, keadaan menjadi kacau karena jalur yang dibuat sudah hancur. Hal itu membuat gerobak keluar dari trek hingga memasuki jalan raya. Di sana Jun masih tetap tenang dan berusaha menghindari berbagai mobil. Ia pun lalu meminta Banky untuk menarik tuas rem. Namun sayangnya tuas itu malah patah dan membuat gerobak terus melaju ke depan mobil truk. Hal itu membuat Jun kembali meminta Banky untuk mengubah arah gerobak. Dan akhirnya mereka pun berhasil selamat dari semua bahaya tersebut. Akan tetapi semua kekacauan itu membuat beberapa pihak kepolisian dan orang-orang merasa dirugikan datang ke rumah Jun untuk meminta pertanggungjawaban. Orang tua Jun lalu diperingati untuk mengawasi Jun lebih ketat lagi. Setelah semua orang pergi, orang tua Jun tidak memarahinya. Ia malah merasa bangga dengan kejeniusan Jun yang bisa membuat wahana dengan alat seadanya. Namun setelah itu mereka mengarahkan dan membantu Jun agar dapat membuat wahana bersama-sama, agar tidak merusak ataupun merugikan siapapun. Hal itu tentu membuat Jun semakin senang dan hidup bahagia bersama dengan orang tuanya. Setelah itu beberapa tahun pun berlalu. Ibu Jun terkena penyakit kronis yang membuat hidupnya tidak bertahan lama. Karena tidak mau menyia-nyiakan waktu, Ibu Jun lalu melakukan banyak hal agar dapat menciptakan kenangan terindah bersama Jun dan suaminya. Hingga beberapa waktu pun berlalu. Ibu Jun mendapat kabar jika ada seorang dokter dari salah satu rumah sakit yang jauh
ingin menjadikan Ibu Jun sebagai pasien percobaan untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun karena semua itu membutuhkan waktu yang lama, mereka diminta untuk tetap tegar menghadapi segala kemungkinan yang terburuk. Semenjak kepergian ibunya, keceriaan Jun pun ikut pergi. Sudah tidak ada lagi senyum yang selama ini ada di wajahnya. Dan semenjak saat itu Jun mulai menghentikan hobinya bermain dengan semua mainan boneka-bonekanya, termasuk dengan teman-temannya. Hingga suatu malam, Bibi dan Paman Jun berkunjung ke rumahnya untuk bermain bersama Jun. Di sana mereka membawakan Jun Wonderland kesukaannya. Akan tetapi semua mainan itu justru membuat Jun kembali teringat ibunya. Hal itu lantas membuat Jun sedih dan marah. Bahkan Jun langsung membuang desain Wonderland itu ke perapian, hingga tersisa tanda tangan ibunya di desain Wonderland tersebut, dan kemudian terbang melalui cerobong asap rumah Jun. Keesokan harinya ayah Jun memaksa Jun untuk pergi ikut persami yang diadakan oleh sekolahnya. Awalnya Jun sempat menolak karena ia merasa jika ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau ditinggal sendirian. Namun di sana ayah Jun justru memaksa Jun untuk ikut agar bisa membuat Jun kembali bersemangat dan bahagia seperti dulu. Singkat cerita, Jun pun pergi bersama dengan sekolahnya. Namun belum sempat sampai tujuan, Jun tiba-tiba merasa khawatir dengan ayahnya yang seorang diri. Ia pun takut jika ayahnya akan menimbulkan banyak kekacauan di rumah. Dengan kecerdikannya, Jun menyuruh Bengki untuk pura-pura mabuk dan muntah agar bis sekolah bisa berhenti. Dan ternyata rencana Jun berhasil. I don't think I can hold it down. Saat bis sekolah sudah berhenti, secara diam-diam Jun pergi dan berjalan pulang mengikuti jalan raya yang tadi mereka lalui. Setelah beberapa langkah, tanpa sengaja Jun melihat tanda tangan milik ibunya yang ada di desain wahana Wonderland terbang menghampirinya. Jun lalu mengejar potongan kertas itu hingga memasuki sebuah hutan. Jun yang mengikuti kertas itu tanpa sadar masuk ke dimensi lain. Di sana Jun nampak sangat terkejut saat melihat sebuah wahana terbengkalai yang mirip sekali dengan wahana ciptaannya. Jun yang sangat penasaran lalu mencoba untuk menaiki wahana tersebut. Hingga tanpa sengaja ia melepas pengait yang membuat wahana itu bergerak dan membawanya sampai ke Wonderland. Di sana nampak Wonderland yang sudah tidak aktif lagi. Di sana Jun melihat semua wahana yang ada sama persis dengan imajinasinya yang selama ini dibuat oleh Jun dan ibunya. Bahkan hewan-hewan pengolah yang ada di sana pun sama persis seperti boneka miliknya. Namun yang berbeda di sana adalah sebuah awan badai yang ada di atas Wonderland. Terlebih lagi di sana nampak para hewan sedang mengalami penyerangan dari boneka souvenir bersenjata. Boneka-boneka itu terus mengejar Steve yang sedang dijadikan umpan untuk memasukkan mereka ke dalam roket yang kemudian akan diterbangkan oleh Greta. Locked and loaded. The safety. I'm almost out. So cute. Setelah berhasil mengusir beberapa boneka, Greta tidak sengaja menemukan potongan kertas bertanda tangan Ibu Jun yang menjadi desain Wonderland. Greta dan kawan-kawan lalu menyadari jika Jun adalah manusia yang menciptakan seluruh Wonderland, termasuk keberadaan para hewan di sana. Kemudian Boomer pun menceritakan bagaimana keadaan buruk ini bisa terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu jarum jam yang menghidupkan Wonderland mendadak mati. Hal tersebut lalu membuat badai kegelapan muncul dan membuat semua boneka souvenir menjadi monster. Peanut yang menjadi penanggung jawab Wonderland sudah mencoba menghidupkan jarum jam itu. Namun sayangnya Peanut malah tertangkap oleh para boneka dan menghilang secara misterius sampai sekarang. Saat sedang bercerita, tiba-tiba beberapa boneka kembali datang dan melakukan penyerangan menggunakan salah satu wahana. Untungnya dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil menumbangkan wahana dan beberapa boneka souvenir tersebut.
Setelah itu Greta membawa Jun dan kawan-kawan menuju jarum jam Wonderland. Mereka berharap jika Jun bisa menghidupkan kembali mesin tersebut dan membuat Wonderland seperti dulu lagi. Sesampainya di sana, Jun merasa kebingungan dengan desain jarum jam yang jauh lebih besar dari buatannya. Saat sedang berusaha, potongan mesin Wonderland tiba-tiba tertiup angin. Mereka pun dengan susah payah berusaha untuk mendapatkan kembali potongan kertas itu. Yang saat itu para boneka terus menyerang mereka dengan kembang api. Bloody mice! Stop, drop, and roll to Wonderland! Di tengah pengajaran itu, sayangnya Jun harus terjebak di antara reruntuhan. Ia juga bertemu dengan salah satu boneka yang membuatnya terjatuh. Melihat Jun dalam bahaya, Boomer mencoba untuk melemparkan sebuah payung kepadanya. Untungnya payung itu berhasil mendaratkan Jun dengan selamat. Setelah itu Jun tiba di tempat lain dari Wonderland. Tempat tersebut merupakan salah satu wahana imajinasi Jun, yakni Zero G Land. Dalam wahana ini semua orang bisa melayang karena tidak adanya medan gravitasi di dalamnya. Singkat cerita, Jun mendapati sebuah rumah warna-warni dan menghampiri rumah tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, Jun malah bertemu dengan Peanut yang selama ini bersembunyi di dalam rumah tersebut. Di sana Peanut lalu menjelaskan jika dirinya sempat berhasil melepaskan diri dari para boneka souvenir. Namun saat ia kabur, dirinya malah terjebak di tempat tersebut. Di samping itu, Peanut juga tidak ingin kembali lagi ke Wonderland. Hal itu karena ia tidak lagi mendapatkan bisikan dan pena ajaibnya juga tidak lagi berfungsi. Mendengar hal itu, Jun mencoba untuk menyemangati Peanut dan berkata bahwa ia dan ibunya lah yang selama ini menciptakan Wonderland. Mendengar hal tersebut, Peanut kembali sedikit bersemangat. Namun tak lama kemudian, para boneka souvenir berhasil menemukan mereka. Hal itu membuat Peanut kembali mengorbankan dirinya lagi agar dapat mengeluarkan Jun dari tempat itu. Setelah berhasil keluar, Jun segera menemui para hewan yang lain dan memberitahu mereka tentang Peanut. Namun untuk menyelamatkan Peanut, mereka membutuhkan jembatan yang bisa menghubungkan Wonderland ke wahana Zero G Land. Keesokan paginya, Jun langsung menaiki salah satu wahana raksasa yang ia kendalikan menggunakan tali pengikat ke tubuhnya untuk membuat jembatan tersebut. Setelah selesai, Jun baru menyadari jika semua kejadian yang terjadi di Wonderland merupakan kesalahannya. Kesedihan Jun karena takut kehilangan ibunya lah yang membuat awan badai di atas Wonderland muncul. Dibantu hewan lain, Jun yang tidak ingin terus bersedih lalu berusaha untuk mengembalikan Wonderland seperti dulu lagi. Di sana mereka harus menaiki roller coaster dan melompati jembatan. Saat mereka akan menaiki roller coaster, Boomer yang lebih dulu tanpa sengaja meluncur sendiri. Melihat hal itu, Jun bersama hewan lain berusaha menyelamatkan Boomer menggunakan tali. Sayangnya hal itu malah membuat mereka terpental sampai ke dalam hutan. This is beginning to feel like a... Di sana mereka pun melihat rombongan boneka souvenir sedang membawa beberapa benda termasuk Peanut yang diikat menuju lubang awan badai. Mengetahui hal itu, Greta pun berkata, jika apa saja masuk ke dalam lubang tersebut, maka akan musnah tanpa tersisa. Mendengar hal tersebut, Jun lalu memutuskan untuk pergi seorang diri sambil membawa pena ajaib untuk menyelamatkan Peanut. Dengan diam-diam, Jun menaiki salah satu bebek-bebekan dan membiarkan tubuhnya terisap ke dalam pusaran awan badai tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam badai tersebut, Jun mendapati semua barang termasuk Peanut yang hampir dimusnahkan. Beruntungnya Jun berhasil menghampirinya dan membisikkan hal apa saja yang harus dilakukan, sama seperti ibunya dulu yang suka membisikkan sesuatu pada Peanut. And make it out of bendy straws. Sementara di tempat lain, hewan-hewan lain nampak mulai terkepung oleh para boneka souvenir. Peanut pun segera membuat jalur untuk menyelamatkan mereka. Di saat bersamaan, awan kegelapan pun mengejar untuk menangkap mereka. Untungnya Peanut berhasil membawa mereka dan berseluncur sampai ke atas jarum jam Wonderland. Melihat jarum jam dari atas, Jun baru menyadari jika satu-satunya cara untuk menghidupkan mesin tersebut adalah membuat ukiran nama Jun di atasnya. Peanut yang mendengar hal itu pun lalu menuruti perkataan Jun dan mulai mengukir nama Jun
di saat hewan-hewan lain menahan para boneka souvenir yang datang untuk menyerang. Singkat cerita, cara Jun berhasil menghidupkan kembali jarum jam tersebut. Dan sekarang Wonderland pun mulai bekerja kembali dan memancarkan cahaya terang yang mampu mengalahkan kegelapan. Bahkan awan badai yang ada di atas Wonderland pun mulai menghilang. Begitupun dengan semua boneka souvenir yang sudah kembali seperti sedia kala. Setelah berhasil menghidupkan kembali Wonderland, Jun memutuskan untuk pulang. Hal itu karena ia tidak ingin meninggalkan ayahnya seorang diri di rumah. Sebelum pergi, Jun lalu berkata jika tidak akan pernah lagi membiarkan Peanut kehilangan bisikannya. Singkat cerita, Jun akhirnya sampai di rumah. Ia pun lalu memeluk ayahnya sambil meminta maaf karena tidak pulang beberapa malam. Mendengar hal itu, ayahnya pun menjadi kebingungan karena ternyata Jun hanya pergi sekitar 1 jam. Jun yang tidak terlalu memperdulikan perkataan ayahnya segera mengambil semua mainan yang ia taruh di gudang dan mulai berimajinasi kembali. Beberapa hari kemudian, Jun yang sedang sibuk membawa anak barunya kedatangan Banky. Setelah beberapa kali Banky memencet bel rumahnya, Jun yang mulai kesal malah mendapati jika ibunya yang selama ini pergi sudah kembali dalam keadaan sehat berkat pengobatan yang sudah berjalan lancar. Setelah itu, Jun nampak mengundang semua teman-temannya untuk datang ke Wonderland miliknya, di mana di dalamnya terdapat semua wahana mini yang sudah ia buat selama ini. Bahkan ia pun menceritakan tentang Wonderland sesungguhnya dan membisikkan sesuatu pada boneka monyetnya. Di tempat lain, Peanut yang sedang bermain dengan anak-anak pun kembali mendengarkan bisikan yang membuatnya kembali menciptakan wahana baru dengan pena ajaibnya. Hal itu membuat Peanut merasa sangat berterima kasih pada Jun. Dan film pun selesai. Oke deh teman-teman, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya. Bye.